Saya Cecil dan saya akan menjelaskan tentang seni pertunjukan tradisional. Seni pertunjukan tradisional adalah bentuk pertunjukan seni yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Pertunjukan ini biasanya mencakup unsur drama, tari, musik, dan dialog, serta seringkali digunakan sebagai sarana hiburan, pendidikan, atau ritual keagamaan. Unsur-unsur dari seni pertunjukan itu ada waktu, ruang, tubuh seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Fungsi-fungsi dari seni pertunjukan itu ada sarana pendidikan yang bisa menyampaikan nilai-nilai moral dan budaya. Yang kedua, ada sarana hiburan yang menjadi tontonan kepada masyarakat umum. Yang ketiga, ada media komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan politik. Setelah menjelaskan seni pertunjukan tradisional, saya akan menjelaskan perkembangan seni pertunjukan tradisional. Perkembangan seni pertunjukan tradisional ini dipengaruhi oleh kepercayaan lokal, agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu ada budaya asing, terutama dari India, Tiongkok, dan Arab. Teater tradisional pertama di Indonesia itu adalah wayang. Wayang ini salah satu bentuk teater tertua di Indonesia yang diakui secara luas. Wayang kulit ini berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Terus wayang kulit ini tuh menceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana yang berasal dari India. Fungsi awal dari wayang kulit ini sebagai media penyebaran agama Hindu dan kemudian Islam. Peran penting wayang kulit itu digunakan oleh para wali songo dalam dakwah. Wayang kulit ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9 dan berkembang pesat di era Majapahit dan Mataram. Ada beberapa konflik dan masalah yang menyebabkan seni pertunjukan tradisional makin jarang ditonton atau dilakukan, baik oleh masyarakat umum maupun generasi muda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Ada beberapa konflik dan masalah yang menyebabkan seni pertunjukan tradisional makin jarang ditonton atau dilakukan, baik oleh masyarakat umum maupun generasi muda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. 1. Konflik dan masalah dalam seni pertunjukan tradisional di Indonesia. A. Perubahan gaya hidup dan preferensi hiburan. Masyarakat modern kini lebih memilih hiburan instan seperti film, media sosial, dan game digital. Pertunjukan tradisional dianggap kurang praktis, terlalu panjang, atau tidak menarik bagi generasi muda. B. Kurangnya regenerasi. Generasi muda banyak yang tidak tertarik mempelajari seni pertunjukan tradisional. Profesi sebagai seniman tradisional kurang menjanjikan secara ekonomi, sehingga tidak dianggap sebagai pilihan karir yang layak. C. Kurikulum pendidikan kurang mendukung. Seni tradisional kurang mendapat porsi dalam kurikulum pendidikan formal. Banyak sekolah tidak punya fasilitas, guru, atau program khusus untuk mengenalkan dan melestarikan seni pertunjukan daerah. D. Minimnya dukungan pemerintah dan industri. Dana dan perhatian lebih banyak diarahkan ke event modern seperti konser musik pop, bukan pertunjukan tradisional. Subsidi dan promosi untuk teater tradisional masih terbatas dan tidak merata. E. Komersialisasi budaya. Beberapa seni pertunjukan justru hanya dijual untuk wisata, bukan lagi dijalankan dalam konteks budaya atau spiritualnya. Akibatnya, seni pertunjukan kehilangan makna aslinya di mata masyarakat lokal. 2. Mengapa masyarakat jarang menonton atau melakukan seni pertunjukan tradisional? Alasannya adalah A. Akses terbatas. Pertunjukan tradisional tidak selalu mudah diakses lokasinya, bisa jauh atau tidak diketahui masyarakat urban. Kurangnya media promosi membuat orang tidak tahu kapan dan di mana pertunjukan diadakan. B. Citra kuno atau terlalu tradisional, dianggap jadul atau hanya untuk orang tua. Banyak yang merasa tidak relevan dengan kehidupan modern. C. Kurang interaktif. Anak muda lebih suka hiburan yang interaktif dan personal, sedangkan pertunjukan tradisional bersifat pasif atau hanya menonton. Jarang ada pengalaman langsung atau inovasi dalam penyajiannya. D. Bahasa dan simbiolisme. Banyak pertunjukan menggunakan bahasa daerah
atau simbol budaya yang sulit dipahami tanpa penjelasan. Hal ini menyebabkan kebosanan atau ketidaktertarikan. Ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. A. Edukasi dan inovasi. Membuat program edukasi seni tradisional di sekolah atau komunitas. Menggabungkan unsur modern dalam pertunjukan, seperti musik, multimedia, kostum kekinian. B. Kolaborasi seni. Menggabungkan seni pertunjukan tradisional dengan film, fashion, atau game agar lebih menarik untuk generasi muda. C. Promosi di media sosial. Banyak seniman muda kini mencoba membawa wayang, tari, atau ludruk ke TikTok, Instagram, atau YouTube. Ini bisa membangkitkan ketertarikan baru lewat platform yang lebih familiar. D. Festival budaya reguler. Pemerintah dan swasta bisa mengadakan festival rutin yang menampilkan seni tradisional dengan pendekatan kreatif. Libatkan komunitas dan generasi muda dalam produksi dan penyelenggaraan. Film Earth by Love yang terkenal di kalangan seniman dunia. 2. Yogyakarta. Kota budaya yang sangat kuat dengan nuansa seni Jawa yang kental. Mempunyai daya tarik seperti wayang kulit, tari klasik Jawa, ketoprak, batik, dan keraton. Tempat populer Keraton Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, Padepokan Bagong Kusudiarja. 3. Bandung. Kota kreatif dengan perpaduan seni tradisional dan modern. Mempunyai daya tarik seperti Saung Angklung Ujo yang menjadi pusat pelestarian dan pertunjukan alat musik bambu. Mempunyai faktor unik, yaitu pengunjung diajak ikut main angklung dan pengalaman interaktif. 4. Candi Borobudur dan Candi Prambanan, Magelang, dan Sleman menjadi warisan budaya UNESCO yang juga menjadi panggung seni di event Ramayana Ballet di Prambanan. Kolaborasi epik, tari Jawa, gamelan, dan drama kolosal. 5. Minangkabau Village, Sumatera Barat. Pusat budaya Minangkabau yang kaya akan seni pertunjukan dan adat. Mempunyai daya tarik seperti randai atau teater tradisional, silat, tari piring, dan rumah gadang. Mempunyai banyak edukasi wisata, bisa ikut belajar masak rendang, menari, atau mengenakan pakaian adat. 6. Banyuwangi, Jawa Timur. Dijuluki The Sunrise of Java, tapi juga matahari baru untuk budaya Indonesia. Mempunyai daya tarik seperti Gandrung Sewu Festival, tari gandrung musik tradisional, osing, event dari internasional Banyuwangi, Etno Carnival, parade budaya yang megah dan modern. 7. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Jakarta. Miniatur budaya Nusantara dalam satu lokasi. Mempunyai daya tarik seperti anjungan budaya dari 34 provinsi, pertunjukan seni rutin, Museum Indonesia, teater keong emas, fungsi, edukasi, rekreasi, dan promosi budaya kewirausahaan mancanegara. Keindahan seni pertunjukan Indonesia memang luar biasa, bukan hanya dari sisi visual, tapi juga makna, spiritual, dan filosofi. Itulah yang bikin wisatawan mancanegara sering kagum, bahkan terpesona saat menyaksikannya. 1. Gerakan tari yang estetik dan penuh makna, seperti tari legong yang berasal dari Bali, tari saman yang berasal dari Aceh, dan tari Bethaya yang berasal dari Jawa.
Apa yang bikin kagum? Setiap gerakan memiliki makna filosofis dan diciptakan dengan keseimbangan antara tubuh, musik, dan spiritual. 2. Musik tradisional yang unik dan mistis, seperti gamelan Jawa dan Bali, angklung yang berasal dari Jawa Barat, dan tifa yang berasal dari Papua dan Maluku. Apa yang bikin kagum? Musik Indonesia sering terdengar eksotik di telinga barat, karena menggunakan tangga nada dan instrumen yang berbeda dari musik Eropa. 3. Kostum dan riasan yang spektakuler, seperti kostum tari penuh, hiasan kepala, topeng, dan riasan wajah pada tari. Apa yang bikin kagum? Busana dan riasan bukan hanya sekedar estetika, tapi juga simbol status, cerita, atau alam spiritual. 4. Cerita dan filosofi dalam pertunjukan, seperti wayang kulit, randai yang berasal dari Minangkabau, ludruk, dan ketoprak. Apa yang bikin kagum? Wisatawan sering terkesan karena pertunjukan tidak hanya menghibur, tapi juga mengandung pesan moral, sosial, dan budaya yang dalam. Pengalaman spiritual dan komunal. Upacara dan pertunjukan tradisi bersifat sakral, seperti tari kecak di Pura Uluwatu atau tari perang di Nusa Tenggara. Wisatawan bisa merasakan keterlibatan emosi dan spiritual, bukan sekedar menjadi penonton. Apa yang bikin kagum? Mereka merasa masuk ke dalam budaya, bukan hanya sekedar lihat dari luar. 6. Format pertunjukan yang unik. Ramayana Ballet di Candi Prambanan mementaskan kolosal di ruang terbuka dengan latar candi megah dan cahaya senja. Gandrung Sewu di Banyuwangi. 1.000 lebih penari tampil serempak di tepi pantai, menciptakan spektrum budaya yang epik. Apa yang bikin kagum? Skala pertunjukan, kelarasan gerak massa, dan suasana lokasi sangat bagus secara visual dan emosional. Tari Saman di Korea. Mahasiswa Indonesia di Kyungsung University sukses jadi juara 1 di Global Gathering 2022 Busan lewat penampilan tari Saman. 2. Reok Belgia. Reok Ponorogo tampil memukau di Brazil, Belgia, dan jadi juga unjuk gigi di Prancis, Jerman, dan Belanda. Ciri khasnya Reok Ponorogo adalah barong, barok, ganong, dan jahitlan. 3. Seni pertunjukan yang diakui UNESCO. 1. Wayang. 2. Tari Saman. 3. Gamelan. 4. Reok Ponorogo. 5. Tari Pageulu. 4. Wayang kulit kurang populer. Bahasa Jawa kerama susah dipahami anak muda. Durasi pertunjukannya terlalu panjang. Biaya produksinya tinggi, ceritanya berat dan filosofis. 5. Angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, terbuat dari bambu yang dimainkan dengan 대상 축하드립니다. 경성 사만 인도네시아. 어서 오세요. So, Madame et Monsieur, dames and Herren, I ask you to come join us here at the center stage of Place de la Harmonie. And you can see clearly the performance from Reok Ponorogo, Indonesia. Please give a big applause for Reok Ponorogo.